Shalom. 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 Puji nama Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, pada sore hari ini kita kembali dalam ibadah PA dan biarlah kita merasakan kemurahan Tuhan begitu besar atas kehidupan kita, karena hari demi hari kita lalui hanya bersama dengan Tuhan. Saya percaya semua akan indah tepat pada waktunya. Amin. Hadirat-Mu kurasakan. Hadirat-Mu Tuhan, kurasakan kekudusan-Mu Bapa. Saat indah berhadapan denganmu. Amin. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu kurasakan. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, Rindu selalu. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu kurasakan. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, kurasakan kekudusan-Mu
Haleluya. Inilah yang kami rasakan Tuhan. Jika Engkau ada bersama dengan kami, bahkan hadirat-Mu ada menyertai dalam ibadah kami. Kami merasakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami merasakan sukacita surgawi, damai sejahtera itu ada dan mengalir dalam kehidupan kami. Hingga kami bisa menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran Tuhan. Karena di dalam Engkau lah ada suatu kemenangan, di dalam Engkau lah ada suatu damai Tuhan. Dan inilah menjadi kerinduan kami, sidang jemaat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Karena Engkau ada dan kami percaya semua bisa merasakan damai Allah itu ada bersama dengan sidang jemaat-Mu. Oleh sebab itu urapi kami, sertai kami hingga suasana surga ada bersama dengan kami dalam ibadah dan pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami mengucap syukur. Hanya kepadamu lah harapan dan junjungan dan semuanya kami merasa Tuhan Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas semua itu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita, sehingga setiap saat kalau kita bergantung, berharap, dan segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan, dalam bentuk apapun yang kita alami, saya percaya semuanya kita akan merasakan Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga semua dijadikan indah, tepat pada waktunya, hingga hadirat Allah dalam segala sesuatu, dalam keadaan apapun, kita bisa mengucap syukur. Karena kemenangan demi kemenangan, keajaiban demi keajaiban ada menyertai dalam kehidupan kita, asal kita percaya kepada Dia. Haleluya. Tuhan tak kekuatan, Tuhan tak kekuatan dan maksudku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan Kau dapat kehidupan. Ku bosan, ku bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, hidupku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan kita, karena Dia perkasa dan luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan tak kekuatanku, Tuhan tak kekuatan dan maksudku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah kebenaran dan Kau tak berkedudukan. Ku bosan, ku bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku bosan, ku bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kemuliaan dan kebesaran hanya pada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sangat indah
indah, sangat baik, dan sangat luar biasa. Dan saya percaya karena kasih-Nya dan karena kita percaya kepada Dia, segala sesuatu mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Lah menentukan dalam segala kehidupan kita. Karena firman-Lah yang menjamin dalam kehidupan kita. Dan saya percaya jika kita mengandalkan kuasa Tuhan, Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Seperti rusa, rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dari atas kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Setiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan,
Biar musik menyanyikan pujian ini, saya mengundang sidang jemaat yang dimanapun berada, di rumah dimanapun, kita percaya hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Hari ini ada mujizat untuk kita. Dan saya percaya jika kita berharap kepada Tuhan, kepada Yesus sajalah, segala sesuatu akan Tuhan jadikan indah. Bahkan mujizat, berkat, segala kepulian, segala apapun dalam usaha, pekerjaan, dan di dalam rumah tangga pun Tuhan mampu menolong, memberkati kita. Saya mengundang sidang jemaat dimanapun berada, kita bangkit berdiri, kita katakan, Yesus, Yesus, Engkaulah segalanya bagiku. Haleluya. Yesus, amin. Katakan dengan kesenang hati, Yesus, Yesus, Engkau berarti bagiku. Haleluya. Mari sidang jemaat kita satu dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang kita butuhkan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami pada kesempatan sore malam hari ini untuk kami ada dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci Tuhan, dan biarlah waktu yang Engkau sudah berikan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Namun kami merasa banyak kekurangan, kelemahan, ampuni terlebih dahulu supaya kami boleh layak di hadapan-Mu untuk menerima setiap apa yang Kau akan nyatakan bagi kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, urapi kami, urapi seluruh sidang-Mu di mana berada Tuhan, dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namun kami menyadari masih ada kuasa-kuasa yang akan mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, tetapi kami mempunyai kuasa yang lebih, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perintahkan semua yang perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami mau buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut kembali bersyukur. Dan saya ucapkan dari tempat ini selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan, bahkan diberikan kesehatan. Mungkin juga ada yang terganggu dalam kesehatan, tetapi tetap ya bisa mengikuti ibadah dalam pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci pada kesempatan sore malam hari ini. Mari kita akan meneruskan yaitu di dalam Injil Matius pasal 26 ya, ayat 69 sampai 75, di mana Petrus menyangkal Tuhan ya, sebanyak 3 kali. Ya, kita sudah terangkan, yaitu penyangkalan Petrus yang pertama, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Galilea, sama dengan
menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Ini sudah diberitakan pada pendalaman Alkitab 13 Oktober kalau tidak salah. Dan yang kedua yaitu ayat 71 sampai 72, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret. Ini sama dengan Petrus menyangkal firman pengajaran yang benar dan menyangkal penggembalaan. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan supaya kita saat-saat ini mengerti dan tetap hati-hati. Ya. Jadi Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret. Dan kita sudah mendengar bahwa Nazaret itu merupakan tempatnya Yesus dilahirkan dan bertumbuh sampai menjadi dewasa. Dalam pengertian rohani, Nazaret itu merupakan tempat pertumbuhan rohani dari keselamatan sampai kedewasaan atau sampai kesempurnaan. Ini sama dengan penggembalaan atau tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, jadi ini yang harus ada di akhir zaman untuk kita ya, bisa mengalami pertumbuhan rohani, ya, peningkatan dari keselamatan sampai mencapai kesempurnaan. Nah, kalau lihat di dalam tabernakel, kalau kita ya, dari keselamatan daerah halaman untuk sampai kesempurnaan dalam yaitu ruang maha suci, kita sekarang harus berada di dalam ruang suci, tekun dalam 3 macam ibadah pokok atau penggembalaan. Nah, di sini kita melihat jadi Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret, artinya juga Petrus menyangkal penggembalaan. Ya, kemarin tanggal 8 ibadah raya ini sudah dijelaskan. Ya. Jadi kalau Petrus menyangkal penggembalaan, tidak tergembala, beredar-edar, ya, maka akibatnya akan bertemu dengan setan, menjadi sama dengan setan. Ya, kemarin juga diterangkan. Ini akibatnya ya, dalam ibadah raya kemarin. Tapi malam hari ini kita pelajari akibat berikutnya, akibat yang lain atau akibat selanjutnya, yaitu masuk dalam musim dingin rohani. Kalau menyangkal dalam penggembalaan, ya, beredar-edar, nanti akan mengalami atau masuk dalam musim dingin rohani. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-18, Injil Yohanes pasal ke-18 ayat yang ke-17 dan 18. Yohanes 18, 17 dan 18. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ, berarti di tengah-tengah api. Juga Petrus berdiri berdiam bersama dengan mereka, kayak api unggun gitu ya, keliling ya, supaya ya dinginnya itu bisa teredam oleh karena ada api itu. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius 24 ayat 12, ya, Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ya, banyak bertambah kedurhakaan atau durhaka, maka kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Jadi di sini kita melihat musim dingin rohani itu sama dengan krisis kasih. Tidak ada kasih. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, jadi musim dingin rohani secara rohani ini sama dengan krisis kasih. Ya. Sedang ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 ayat mengatakan,
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya kasih. Tiga hal ini nggak bisa dipisahkan. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih nggak bisa dipisahkan. Ya. Menjadi satu rangkaian ini. Jadi kalau masuk musim dingin kasih, berarti juga mengalami musim dingin iman dan juga pengharapan. Kalau yang terbesar itu kasih. Ya. Kalau kasih aja sudah mengalami krisis kasih, ya, maka ya, iman, pengharapan, ya, dan kasih itu ya, tidak ada lagi. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi ada tiga macam musim dingin ya, yang nggak bisa dilepaskan: iman, harap, dan kasih. Yang terbesar adalah krisis kasih. Tadi dikatakan kalau kasih ada udah krisis, berarti iman krisis, pengharapan krisis. Nah, kita melihat ya, bagaimana ya, krisis iman ini. Kenapa terjadi krisis iman? Ya. Di dalam Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman ada dalam urapan Roh Kudus. Jadi iman yang benar itu didapat lewat mendengar firman pengajaran yang benar yang dibukakan rahasianya. Ya. Jadi di sini kita harus mengerti dan menyadari bahwa cara mendengar firman itu sangat menentukan apakah kita masuk krisis iman atau tidak. Ya. Kalau terjadi krisis iman dadak, nanti juga nggak mungkin ada pengharapan apalagi kasih. Ya. Nanti yang dipertanyakan waktu dia datang, masih adakah iman di bumi ini? Itu yang dipertanyakan. Jadi kalau mengalami krisis iman, sedang iman itu dari mendengar firman Tuhan. Jadi cara mendengar firman itu menentukan, sekali lagi, kita masuk krisis iman atau tidak. Sikap yang benar adalah mendengar firman dengan sungguh-sungguh, dengan satu rasa kebutuhan, sampai mengerti, sampai dengar-dengaran. Ya. Sehingga kita akan mendapatkan iman yang kuat dan teguh, atau iman yang teruji, bagaikan emas murni yang tidak tergoyahkan dan tidak bisa hancur oleh apapun juga. Ini yang benar, ya, sikap yang benar, mendengar firman dengan sungguh-sungguh sebagai kebutuhan ini. Nah, kalau di dalam kitab Yeremia 36 ayat 21 23 terlebih dahulu. Yeremia 36 ayat 21 sampai 23 dulu. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja itu. Ya, jadi gulungan kita dibuka, dibaca. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Di tempat spesial ya, untuk menghadapi musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. Ya. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut,
Lalu dilemparnya ke dalam api yang di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian. Jadi di sini Yehudi mengambil gulungan itu dibaca. Satu atau dikatakan di sini beberapa lajur itu dibacakan. Kemudian diambil, diraut, berarti sama disobek, dibuang ke api itu. Jadi setiap kali Yehudi selesai membacakan 4 lajur, raja tadi mengoyak, sobek, dilemparkan ke api ini. Ayat 29. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia atau hewan. Ini merupakan satu nubuatan sebetulnya yang seringkali dinubuatkan. Maka raja itu sudah begitu marah, sobek, bakar masuk api. Ini saudara kasihan, seringkali kita banyak kehidupannya yang menentang firman nubuat oleh karena belum berlalu, tapi merupakan peringatan. Mungkin kita tidak sobek itu ayat-ayat atau Alkitab, tapi dalam hati kita nggak percaya. Nah, dikatakan kembali ayat 29, mengenai Yoyakim Raja Yehuda haruslah kau katakan begini firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini, untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda, ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta. Jadi nggak ada yang nerusin nanti kedudukan sebagai raja di takhtanya. Dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Ini salah satu contoh sikap yang tidak menghargai firman. Tadi mengoyak, nyobek, disobek dan membakar. Ini sama dengan kehidupan yang masuk dalam krisis iman. Akibatnya apa tadi? Kehidupannya itu masuk dalam kehancuran sampai kebinasaan. Tadi ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Ini saudara dikasihi Tuhan. Juga dalam Yohanes pasal 6. Kita lihat. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 62. 60 sampai 62. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Jadi waktu Tuhan menegur keras, firman-Nya keras, perkataannya keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi perkataan yang keras, murid-muridnya, siapa yang sanggup dengar firman keras ini? Yesus tahu dalam hati murid-muridnya, dia berkata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ini kalau nanti saudara membaca Yohanes 6 di dalam perikopnya, itu nanti saudara akan bisa lebih mengerti. Nah, murid-muridnya aja bersungut-sungut mengatakan, siapa yang tahan, siapa yang sanggup mendengarkan firman yang keras ini? Nah, akhirnya mulai
Yohanes 6 ayat 66, 666. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Oleh karena firman yang keras. Jangan sampai kehidupan kita oleh karena firman yang keras kemudian kita bersungut-sungut. Mungkin kita terkena firman yang keras kemudian kita bersungut. Aduh, keras, siapa yang tahan? Mana tahan? Ya. Ayat 16, mulai waktu itu banyak murid yang mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti. Berarti sudah mundur itu. Ini sikap murid-murid tadi bersungut-sungut sampai menolak firman pengajaran yang benar, yang keras. Ya. Kenapa murid-murid bersungut-sungut dan menolak firman yang keras? Karena masih menyimpan dan mempertahankan dosa. Dan ini terjadi. Firman-Nya keras, bicara tentang hidup nikah keras, siapa yang tahan? Pak Rudi ngomongnya firman-Nya seperti itu tentang yaitu hidup nikah, perceraian dan sebagainya. Mana tahan? Tinggalkan. Saya tidak tahu sekarang masih ikut Tuhan atau enggak. Ini terjadi. Untuk itu jangan sampai di akhir zaman, di waktu Tuhan masih memberikan kesempatan itu, jangan sampai kita menolak. Sekeras apapun firman Tuhan, itu tanda kasih Tuhan kepada kita untuk mengkoreksi kita. Kalau dinasihati firman tidak bisa, ditegur tidak bisa, ya dihajar. Tapi bukan oleh karena Tuhan mau menghukum, tapi oleh kasihnya Tuhan. Sehingga lewat ajaran-ajaran itu, penderitaan atau ujian-ujian, kita bisa menyadari ya seharusnya. Bukan menolak ini. Ya. Jadi kalau masih mempertahankan dosa, firman pengajaran keras nanti akan dirasa semakin keras menegur kita. Jadi firman-Nya keras kita masih bertahan, maka firman itu semakin keras menegur kita. Itu menunjukkan kasih Tuhan. Sampai satu waktu tidak tahan lagi mendengar firman pengajaran yang benar, mengundurkan diri dari pengajaran yang benar, sama dengan tidak lagi mengikuti Yesus. Karena firman pengajaran itu adalah pribadi Yesus. Oh, aku masih ikut Yesus, tapi enggak ikut firman pengajaran. Menolak firman pengajaran sama dengan tidak mengikut Yesus. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, akan datang ntar. Sekarang sudah datang. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat yang keras, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, menurut daging, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran firman, dan membukanya bagi dongeng. Dongeng itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini cerita buat anak-anak itu dongeng, buat anak kecil didongeng. Jadi kalau tidak mengikuti Yesus lagi, kehidupan itu pasti akan mengikuti keinginan dagingnya. Kalau tidak mengikuti Yesus lagi atau tidak mau mengikuti firman pengajaran yang keras, pasti akan mengikuti keinginan dagingnya, keinginan telinganya. Nanti akhirnya mengikuti guru-guru palsu, menerima dongeng-dongeng yang tidak menyucikan, yang akhirnya binasa untuk selama-lamanya. Nah, supaya tidak masuk krisis iman, kita harus menjaga hati nurani yang baik. Bahwa Tuhan sendiri mengatakan sebenarnya manusia lahir dengan hati nurani yang jahat. Seperti pada zamannya Nuh. Tapi lewat baptisan air kita mendapatkan hati nurani yang baik. Kita sudah tahu tentang baptisan itu, salah satunya memohonkan hati nurani yang baik. Ada keubahan. Ya. Tuhan mengatakan hanya sedikit manusia yang mempunyai hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik adalah mendengar
dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, dan tidak akan pernah masuk krisis iman. Ya. Tetapi kita mendapat iman yang murni, iman yang sempurna, bagikan buli-buli emas berisi mana. Hati nurani baik merupakan landasan yang kuat juga untuk menerima berkat-berkat dari surga dan untuk mengangkat kita sampai ke takhta surga. Tadi 1 Petrus 3 ayat 22. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Jadi krisis iman itu sama dengan tanpa firman. Ya. Krisis iman sama dengan tanpa firman. Tanpa firman pengajaran yang benar. Ya. Ada firman berlimpah, tapi ya, tadi firmannya keras, ya, ditolak. Ya. Tapi mungkin ya, tidak ada penyampaian firman pengajaran yang benar. Ya krisis iman. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua kaitannya krisis iman, yaitu krisis pengharapan. Krisis pengharapan. Jadi ingat, krisis iman tanpa firman, karena menolak firman. Yang kedua, krisis pengharapan. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan 3, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di sini kita lihat Kisah Rasul pasal 2. Ini merupakan yaitu permulaan dari kitab para rasul. Ya. Kitab Rasul ini dimulai dengan nyala api Roh Kudus tadi. Tetapi diakhiri dengan musim dingin. Jadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ya, itu dimulai dengan api Roh Kudus. Tapi kita lihat di dalam Kisah Rasul akhir, Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai 3, Kisah Rasul 28 1 sampai 3. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Perhatikan ayat ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya, menggigit tangan Rasul Paulus. Ya. Di sini, di dalam ayat 3 tadi, Rasul Paulus tetap dalam kegiatan api. Tetapi saat itu ada ular beludak yang muncul. Jadi krisis pengharapan itu sama dengan tanpa api Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul akhir tadi bukan api Roh Kudus. Ada api tapi keluar ular beludak. Ini sama dengan kehidupan tanpa Roh Kudus, sama dengan manusia darah daging. Nah, jadi Paulus masih ya ada kegerakan dengan api tadi, tapi taruh ranting, kemudian yaitu tangannya ya digigit seekor ular beludak. Ini jadi krisis pengharapan tanpa Roh Kudus, kehidupan manusia darah daging. Kita lihat prakteknya pertama. 1 Korintus 15
1 Korintus 15 ya, ayat 19. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jikalau hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini. Jadi kehidupan tanpa Roh Kudus, manusia darah daging, prakteknya yaitu hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus. Maka kita adalah orang paling malang dari segala manusia. Nah, ini praktiknya beribadah melayani Tuhan, tapi hanya untuk mencari perkara jasmani atau hanya puas dengan perkara jasmani. Dan ini membuat kehidupan itu menjadi kehidupan yang paling malang di antara manusia di dunia ini. Jadi bahkan lebih malang dari orang yang tidak percaya Yesus. Jadi kalau tanpa Roh Kudus tetap mempertahankan darah daging ini. Sekalipun beribadah melayani, tapi hanya untuk perkara yang jasmani. Puas dengan perkara yang jasmani. Ya, ini dikatakan tadi kehidupan yang paling malang di antara manusia di dunia. Berarti lebih malang dari orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yang kedua tadi, ya, ada api ya, di Pulau Malta itu. Rasul Paulus tangannya digigit ular beludak. Ya, tadi artinya melakukan perbuatan daging. Ya, tadi beribadah melayani, ya, tapi mencari perkara jasmani. Yang kedua, tangannya digigit ular beludak. Itu artinya melakukan perbuatan-perbuatan daging. Apa perbuatan daging? Dalam Galatia 5 ayat 19-21. Ya, kita baca saja Galatia 5 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu. Barang siapa melakukan ini, hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini ya, melakukan perbuatan daging tadi. Nanti baca ulang kembali ayat ini satu persatu di tadi. Apa masih iri hati? Masih ada perselisihan? Masih ada perseteruan? Masih ada pemarah? Ada kepentingan diri? Ada roh pemecah? Ini perbuatan daging. Bagaikan tangannya digigit ular beludak. Jadi menghadapi musim dingin rohani, Rasul Paulus membakar ranting dengan api. Namanya ranting itu bagian dari pohon, ya, kayu. Ini bicara manusia, manusia daging. Jadi artinya yaitu membakar daging dengan segala hawa nafsunya di dalam api Roh Kudus supaya tidak masuk musim dingin pengharapan. Semoga mengerti. Ya. Jadi dia ambil ranting dibakar. Ya. Nah, tadi sama dengan manusia daging ini membakar daging tadi. Galatia dengan segala hawa nafsunya, tapi dalam api Roh Kudus supaya tidak masuk dalam musim dingin pengharapan.
Jadi kalau tadi Rasul Paulus pegang ranting, masukkan dalam api, tangannya digigit. Ya. Jadi supaya tidak masuk krisis pengharapan, kita harus menjaga tangan ini. Ya. Jadi ya, harus jaga tangan. Kita harus hati-hati. Sebab saat kita dalam kegerakan Roh Kudus, ingat. Dalam kegerakan Roh Kudus, ular beludak tidak terima menggigit tangan Rasul Paulus. Dalam kegiatan kegerakan kita, mari pelayan-pelayan kita harus hati-hati. Jangan krisis iman. Krisis iman tadi oleh karena firman. Supaya iman dan kita harus sungguh-sungguh mendengar dengan rasa butuh. Firman sampai ngerti, sampai yakin tadi. Sehingga nanti ada pengharapan. Kedagingan tadi dimatikan itu. Ya. Jadi mari di kegerakan akhir zaman, kegerakan Roh Kudus akhir zaman kita ekstra hati. Pelayan-pelayan mari untuk sungguh-sungguh. Ya. Supaya firman itu ada dalam kehidupan, Roh Kudus mengurapi kehidupan kita. Nah, kalau kembali ya, tadi dalam kegerakan Roh Kudus, ular beludak nggak terima menggigit tangan Rasul Paulus. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya mati rohani. Ini tujuan pertama. Supaya mati rohani. Mati rohani sama dengan masih melakukan perbuatan dosa yang membawa kebinasaan. Itu tujuannya. Setan, iblis, semua tadi dikatakan yaitu ular beludak. Dan yang kedua, kenapa? Tangan Rasul Paulus dikit, tujuannya supaya tidak bisa melayani Tuhan. Ya. Supaya Rasul Paulus tidak bisa melayani Tuhan. Pelayanan Rasul Paulus termasuk yaitu menulis firman Tuhan dalam bentuk surat-surat. Di dalam perjanjian baru, surat-surat ke bagian besar ditulis oleh Rasul Paulus. Tangannya digigit, nggak bisa nulis. Ini tujuannya. Tangan Rasul Paulus digigit. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mari kita harus hati-hati. Jangan sampai krisis pengharapan, tidak ada urapan Roh Kudus. Kalau dalam Galatia pasal 6 ayat 11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ini Rasul Paulus menulis surat-surat dengan tanganku sendiri. Berarti kalau tangannya tadi digigit oleh ular beludak, nggak bisa nulis. Ini tujuannya ular beludak gigit supaya Rasul Paulus juga nggak bisa melayani Tuhan, nggak bisa menulis. Ya. Jadi buat kita, kalau meninggalkan pelayanan, kehidupan itu sama dengan sedang digigit ular beludak. Saudara tahu kan, ular itu dari zaman Adam Hawa, ular sudah merusak nikah. Ya, manusia jatuh dalam dosa. Ya. Jadi kalau meninggalkan pelayanan, imam-imam perhatikan, kehidupan itu sama dengan sedang digigit ular. Tinggal menunggu waktu saja. Kalau racun ular itu sudah sampai ke jantung, pasti akan melakukan perbuatan dosa. Ular kalau gigit kan ada bisanya, ada racunnya. Keluaran 29 ayat 9. Keluaran 29 ayat 9. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkan destar itu kepada mereka.
maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi bukan ketetapan sementara, ketetapan selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Ditabiskan. Perhatikan, saya akan bacakan di dalam terjemahan Indonesia Lama. Terjemahan lama. Ya, ayat yang ke-9 dari Keluaran 29, tapi dalam terjemahan lama lebih jelas. Maka hendaklah kau ikatkan pinggang mereka itu, yaitu Harun dan anak-anaknya, dengan ikat pinggang itu, dan ikatkanlah kopiah itu di atas kepalanya, supaya padanya imamat itu suatu hukum yang kekal selama-lamanya. Dan hendaklah kau penuhi tangan Harun dan tangan anak-anaknya. Tadi dikatakan demikian kau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Tapi dalam terjemahan lama, hendaklah kau penuhi tangan Harun dan tangan anak-anaknya. Jadi ini menjaga tangan. Menjaga tangan jangan sampai digigit oleh ular. Menjaga tangan artinya jangan melakukan perbuatan dosa, tapi melakukan perbuatan kebutuhan, perbuatan kebenaran dan kesucian. Dan menjaga tangan selalu setia berkobar-kobar melayani Tuhan sesuai jabatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan seperti Rasul Paulus digigit nanti, ya, sehingga nggak bisa melayani sampai nanti, nggak bisa nulis, nggak bisa melayani. Jadi kalau melakukan perbuatan benar dan suci, maka kita akan diberi kesempatan akan bisa melayani Tuhan. Perhatikan tadi ayat. Kalau kita melayani Tuhan, syaratlah adalah penuhilah tangan Harun. Hendaklah kau penuhi tangan Harun dan tangan anak-anaknya. Tadi ayat 9 ini. Jadi artinya sebelum melayani, Tuhan memenuhi tangan kita. Kalau tidak dipenuhi, pelayan itu hanya akan meminta-minta seperti Bartimius. Jadi imam perhatikan di sini, Tuhan sesungguhnya memenuhi tangan Harun dan anak-anaknya ini. Tangan ini, saudara dikasih Tuhan. Jadi sesungguhnya imam-imam, pelayan-pelayan yang sudah dipilih oleh Tuhan, tadi kata dalam terjemahan Indonesia ditabiskan, tapi dalam terjemahan Indonesia Lama yaitu sebelum melayani Tuhan memenuhi tangan kita. Ya. Kalau tangan dipenuhi, tangan ini bisa mempersembahkan. Memenuhi tangan kita artinya kita diberkati. Ya. Kalau saudara dikasih tangan dipenuhi, tangan ini bisa mempersembahkan perpuluhan dan persembahan khusus milik Tuhan. Sehingga bukan pencuri. Di dalam Maleakhi dituliskan sangat jelas. Engkau mencuri, bagaimana aku mencuri? Ya, dengan perpuluhan dan persembahan khusus, dengan jelas. Ya, sehingga bukan pencuri. Seperti kemarin dikatakan, yaitu salah satu dosa Yudas. Sehingga kalau kita dipenuhi tadi, mempersembahkan persembahan khusus, sudah diberkati. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi beban. Kalau menjadi berkat, berkat Abraham akan dicurahkan kepada kita. Amin. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Siapapun, hamba Tuhan, gembala, pelayan, semua hal ini sudah dipenuhi, berarti sudah diberkati. Dan pertama kali yaitu untuk bisa mengembalikan miliknya Tuhan. Perpuluhan persembahan khusus ini. Dan ini sangat terkait dengan masalah-masalah di dalam ibadah pelayanan kita.
Jadi itu ya, tadi krisis pengharapan ya, sama dengan tanpa Roh Kudus ya. Nah, supaya tidak masuk krisis pengharapan, kita harus menjaga tangan. Jangan sampai tangan itu tadi yaitu melakukan perbuatan dosa ya. Menjaga tangan supaya tidak melakukan dosa, tapi selalu setia berkobar-kobar melayani Tuhan sesuai dengan jabat Tuhan yang berikan kepada kita, dan Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, akan memenuhi di dalam tangan kita. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Jadi untuk itu ya kita jaga. Yang ketiga adalah krisis kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Matius 24 ayat ke-20. Ya, Matius 24 ayat yang ke-20 ya. Ini bicara tentang krisis kasih. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Jadi krisis kasih ini melanda di mana-mana. Saudara dikasihi Tuhan ya. Krisis ini melanda mulai dari rumah tangga. Dan ini merupakan peperangan dalam hidup nikah, pergumulan dalam hidup nikah. Karena dalam nikah itu dasarnya adalah kasih. Jadi krisis kasih melanda mulai dari hidup nikah atau rumah tangga. Ini merupakan pergumulan yang sampai saat ini Tuhan, saudara harus digumuli. Berdoa itu dengan apa? Dengan lidah. Artinya kita harus menjaga lidah. Nah, ular ini bukan hanya menggigit tangan seperti Rasul Paulus digigit, tapi juga menggigit lidah. Ya. Sebab itu jangan sampai lidah ini mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Mulai dari dusta dan sebagainya. Mazmur 140 ayat 4. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Jadi kalau lidah ini ditajamkan, diasah artinya seperti ular. Bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Selah. Ini yang kita harus menjaga lidah, dan digunakan lidah itu hanya untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu sama dengan memandang wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari. Waktu Yesus naik mengajar 3 muridnya di atas gunung, dan saat itu dalam penyembahan, dan di situ Yesus berubah wajahnya bagaikan matahari, bersinar bagaikan matahari. Matahari bicara kasih Allah. Ya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan sama dengan memandang wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari, kita akan mengalami kasih Allah yang sempurna supaya kita tidak masuk dalam krisis kasih. Berarti kita butuh yaitu kasih yang sempurna, kasih daripada yaitu bagaikan matahari. Itu kita dapat lewat penyembahan. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Tadi iman, harap, kasih yang paling tinggi adalah kasih, yang paling besar adalah kasih. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, ya, kalau menajamkan lidah seperti ular, ya, diasah gitu. Ya.
bisanya itu ada di bawah bibirnya. Ya. Jadi kita bergunakan yaitu lidah, menjaga lidah untuk digunakan menyembah kepada Tuhan. Yehezkiel 1 ayat 28. Yehezkiel 1 ayat yang ke-28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kedengar suara Dia yang berfirman. Ini ya, saat-saat kita menghadapi hujan lebat atau mendung itu. Kalau ada matahari, di sana akan ada pelangi kemuliaan. Saudara tahu pelangi? Ya, warnanya begitu indah. Dan ada 7 warna. Merupakan warna dasar, dicampur-campur bisa jadi warna macam-macam. Ya. Merah, jingga, kuning, hijau, ya, merjingku, biru, nila dan ungu. 7 warna pelangi. Ya. Pelangi adanya kapan? Kalau mendung ada matahari, ada rintik-rintik hujan, ada matahari. Baru keluar pelangi. Pernah ngelihat pelangi enggak? Begitu sangat indah. Nah, di sini kita melihat seperti busur pelangi terlihat pada musim hujan. Dan dikatakan, ya, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Setelah melihat itu bisa menyembah kepada Tuhan. Ya. Jadi saat kita sedang menghadapi hujan lebat atau mendung, masalah-masalah, kalau ada matahari, kalau ada kasih Allah, di sana akan ada pelangi kemuliaan. Apa kegunaannya pelangi kemuliaan Tuhan bagi kehidupan kita? Yang pertama Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 13 sampai 17. Ya, ini kegunaan pelangi kemuliaan Tuhan yang pertama. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku, kata Tuhan, dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirman Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya. Jadi air bah sudah hilang. Ya, hujan, ada busur pelangi. Ya, merupakan perjanjian. Ingat, enggak akan hukum dengan air bah lagi di sini. Berarti, saudara yang ketiga, kegunaan pelangi kemuliaan Tuhan yang pertama, tidak ada hukuman lagi. Kalau ada pelangi, ya, meskipun ada hujan, ada mendung dan sebagainya, saya perhadapkan dengan dia. Tapi kalau ada sinar matahari, maka ada kemuliaan Tuhan. Berarti tidak ada hukuman lagi. Kita dibebaskan dari penghukuman Tuhan, baik di dunia sampai nanti penghukuman di neraka. Dibebaskan. Sehingga kita benar-benar hidup dalam damai sejahtera. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Jadi kalau tidak ada hukuman, sama dengan segala masalah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Ini saudara dikasihi Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Itu kegunaan pelangi kemuliaan Tuhan. Yang pertama, tidak ada hukuman bagi kita. Masalah juga diselesaikan. Kalau ada pelangi, ada matahari, ada mendung, tapi ada kasih Allah. Ada matahari, semua diselesaikan. Ya, tidak ada krisis kasih. Wahyu 10 yang kedua Wahyu 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Jadi kegunaan pelangi kemuliaan Tuhan yang kedua, berarti ada urapan Roh Kudus di atas kepala yang berguna bagi kita. Untuk apa? Kalau ada urapan Roh Kudus di kepala kita. Kegunaan yang pertama, supaya pikiran ini tidak disesatkan. Kalau ada, yaitu urapan Roh Kudus. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, jadi kalau ada urapan Roh Kudus di atas kepala, supaya pikiran ini tidak mudah disesatkan. Roh Kudus akan memberikan hikmat, menolong sehingga tidak mudah disesatkan. Seperti ular tadi, ya, dengan kelicikannya. Yang kedua, kalau ada urapan Roh Kudus di atas kepala, selain supaya pikiran disesatkan, yang kedua ada supaya bisa rukun. Nah, supaya bisa rukun. Hidup nikah perlu apa? Perlu rukun. Dalam kita sebagai satu tubuh perlu rukun. Kalau rukun apa hasilnya? Pasti mau kalau hasilnya mau. Tapi mau rukun enggak? Mazmur 133 ayat 1. Ya, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya, Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini ya, alangkah baik dan indah apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut, yang meleleh ke jangkut Harun dan leher jubah. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kalau dikatakan Tuhan memberitakan berkat mau, tapi kita harus rukun. Kalau rukun, nggak minta, kita tidak minta. Tuhan sendiri yang memberitakan berkat. Kalau Tuhan memberitakan berkat, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Hidup rukun. Kalau rukun, semua akan menjadi baik, semua akan menjadi indah. Bahkan tadi Tuhan memerintahkan berkat, baik berkat secara jasmani, berkat sampai hidup yang kekal.
Ya, secara jasmani bisa ya diberkati untuk kebutuhan kita tadi, tetapi juga berkat kesehatan dan berkat yang lain-lain, berkat perlindungan pemeliharaan Tuhan, sampai berkat hidup kekal selama-lamanya. Ya. Satu kesatuan rukun ini dimulai dari dalam rumah tangga. Kalau rukun, Tuhan perintahkan berkat, amin. Kita minta berkat-berkat tapi cekcok. Apa cekcok itu? Petengkar terus gak pernah rukun. Bagaimana Tuhan memerintahkan berkat? Janjinya ada memerintahkan berkat kalau rukun. Nah saudara dikasih Tuhan, kegunaan pelangi yang ketiga. Nah, ini. Pelayan siap. Kegunaan pelangi ketiga. Wahyu 4 ayat yang ketiga. Wahyu 4 ayat yang ketiga. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Jadi yang ketiga, kita diubahkan atau dibaharui sedikit demi sedikit. Mulai dari tahap tadi tidak ada dosa, tidak ada dusta. Sehingga saat nanti Yesus datang kembali kali kedua, kita sudah diubahkan jadi sama mulia dengan Tuhan, dan kita masuk dalam takhta kemuliaan di surga. Ada pelangi di sana tadi. Amin. Ya, ini yang harus kita sungguh-sungguh perhatikan di hari-hari akhir ini. Jangan terjadi krisis iman. Ya, karena tanpa firman pengajaran, jangan terjadi krisis pengharapan oleh karena tanpa Roh Kudus, dan jangan terjadi krisis kasih. Ya, supaya kita banyak berjaga dan berdoa. Kita harus menjaga mulai dari perkataan ini, lidah ini. Kalau perkataan sudah tidak ada salah, berarti menjadi sempurna. Kalau sempurna berarti tidak ada hukum lagi, ya. Sehingga kita juga tidak mudah disesatkan sampai kita diubahkan, diperbaharui, dan kita akan ada dalam kemuliaan. Di mana tadi dikatakan di surga ada pelangi kemuliaan. Ya, mari kita banyak berdoa bergumul di hari-hari ini supaya sungguh-sungguh kita tidak mengalami krisis iman, harap dan di dunia ini sekarang menghadapi banyak krisis, ya. Di negara-negara menghadapi krisis, baik krisis kesehatan, krisis keamanan, kita tahu, bahkan krisis ekonomi terjadi di mana-mana. Tapi jangan sampai krisis iman, pengharapan dan kasih. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya undang kita pergi bersama-sama, siapkan ya perjamuan, siapkan ya perjamuan. Jamalah kami, jamalah tiap hari, ubahlah kami jadi baru. Dari atas juga. Kekayalah Roh Kudus di sini. Kekayalah dengan kuasa. Baru
kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dari atas semua berkarya, kita mohon Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Mari, oh haleluya. Ya, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Kembali dari atas, mohon kita sama-sama mohon, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya Yesus, kita membutuhkan kuasa urapan. Haleluya Yesus, ya jamaah kami Tuhan, jamaah tiap hati Tuhan, ubah kami Tuhan. Sesuai dengan bentuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ubah kami Tuhan, jadikan kami sesuai dengan sama seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, untuk saat yang kami boleh menjadi sama seperti Engkau, tetapi kami masih banyak kekurangan, kelemahan yang Kau sudah tunjukkan kepada kami malam hari ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya, supaya kami boleh benar seperti Engkau benar, suci seperti Engkau suci, sampai sempurna seperti Engkau saatnya nanti. Dan biar kami boleh mengikuti jejak-jejak tampak dari Engkau sebagai Gembala Agung Tuhan. Oh haleluya, 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 sehingga di hari-hari
tetapi kami tidak akan mengalami krisis iman, harap dan kasih. Untuk itu mari limpahkan firman pengajaran-Mu Tuhan yang kami butuhkan untuk iman ini menjadi kuat dan teguh Tuhan. Dan biarlah kami juga adalah urapan Roh Kudus supaya kami tidak hidup dalam keinginan daging ini Tuhan. Untuk itu biarlah Roh Kudus mengurapi supaya kami tetap memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahkan kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan yang bagaikan pelangi kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami juga tidak menghadapi krisis kasih Tuhan, tetapi kami tetap Bapa dalam surga bisa merasakan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami ini Tuhan, sehingga iman dan harap kasih itu terus meningkat Tuhan, menjadikan kehidupan yang permanen di dalam hidup kita ini Tuhan, sehingga kami tampil nanti Tuhan sebagai mempelai-Mu tanpa cacat celah Tuhan, dan kami akan sama seperti Engkau siap menanti kedatangan-Mu kali kedua Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan-Mu. Jangan satu pun di antara yang sudah mendengarkan firman-Mu menolak firman oleh karena kerasnya dan meninggalkan seperti beberapa murid-murid itu Tuhan. Karena perkataan keras mereka meninggalkan Tuhan. Oh, tetapi biarlah kami bahkan semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak meragukan kasih-Mu Tuhan, karena Engkau sudah nyatakan dan buktikan lewat kematian atas kayu salib Tuhan, menjadi jaminan yang pasti dalam hidup kami ini Tuhan. Kami tidak meragukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan itu akan ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami. Mungkin yang tadi yang menolak firman yang keras dan lain sebagainya. Ampuni supaya malam hari ini firman-Mu boleh termeterai dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan ini. Dan kedua hal ini sekali lagi merupakan dua tangan anugerah kemurahan bagi kehidupan, menolong kita termasuk pada malam hari dan selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah yang akan kami terima hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bubuhkan kuasa dan berkat di atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasih. Kita sudah siap semua untuk mengambil perjamuan roti dan anggur. Sudah siap? Kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, letakkan di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ya. Kita angkat cawan yang ada darah Yesus, di dalamnya ada kuasa. Dan jangan kita meragukan kuasa darah Yesus yang tetap dari dulu sampai saat ini dan selamanya. Di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita. Bahkan di dalam ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit
yang ada dalam kehidupan, baik secara rohani, baik secara jasmani. Yang sakit dalam tubuh jamak dan imani, bahwa darah Yesus akan bekerja saat ini juga. Jika kita terima dengan iman. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan menolong Tuhan. Dan Engkau sudah mengorbankan nyawamu hanya untuk menolong kami Tuhan. Kemuliaan yang ada padamu Engkau sudah lepaskan. Engkau menjadi kehidupan yang tidak berbentuk lagi Tuhan. Engkau hancur Tuhan. Tapi kemuliaan itu Engkau serahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga saatnya nanti kami boleh bersama dalam kemuliaan. Dan di saat Kau datang kali kedua, kami boleh bersatu muka dengan muka Tuhan. Dan kami ada di dalam kemuliaan bersama Engkau untuk kekal selamanya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini dengan segala perhatian yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Biar kami semua boleh meresponnya Tuhan. Terima kasih sehingga kami boleh menjadi kehidupan yang ada dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah keadaan apapun juga Tuhan. Terima kasih. Sekarang hamba berdoa untuk yang sakit dalam tubuh jasmani, Engkau jamah Tuhan. Pulihkan kesehatan itu. Terima kasih, bahkan yang sudah makan minum tubuh darah Tuhan malam hari ini, Engkau juga sudah sembuhkan Tuhan. Angkat kuasa yang menyembuhkan sakit penyakit Tuhan. Terima kasih, pulihkan Tuhan sehingga kembali dalam tubuh yang sehat untuk bisa beribadah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang ada masalah dalam nikah, Engkau juga akan tolong Tuhan. Oh mari biar mereka satu Tuhan, rukun Tuhan, sehingga berkat Kau akan curahkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Kami serahkan juga bagi kehidupan-kehidupan yang di dalam masalah ekonomi. Serahkan ke dalam tangan, baik pekerjaan dan lain sebagainya. Kami percaya Engkau tetap limpahkan pemeliharaan bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa sekali lagi juga untuk bangsa negara ini. Supaya bangsa negara ini semakin dari semakin boleh Bapa dalam surga ada di dalam jangkauan damai sejahtera turunkan di tengah-tengah bangsa negara ini. Dan segala masalah yang ada, mari Engkau akan pulihkan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sedang memberikan kesempatan kami untuk kami hanya bergantung berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dan yang mendengarkan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, sekarang Engkau memberkati pelayan malam hari ini, juga pelayan-pelayan yang lain yang nanti akan terjadwal pada jadwal yang Engkau tolong Tuhan. Engkau berikan kesempatan, berikan urapan, berikan hikmat dan semua dalam tangan-Mu. Sehingga bisa melayani, menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biar Engkau akan limpahkan berkat-berkat secara jasmani, juga damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang, supaya semua ini boleh menjadikan kerinduan kami sehingga kami boleh beribadah dan juga mendengarkan firman dengan satu kebutuhan. Terima kasih, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.